Kita masih di majlis Rasulullah, majlis Riyadhis Shalihin, majlis baginda Nabi. Di bawah bimbingan Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Kita sudah sampai kepada bab doa. Bab fadli du'a'i bi dhaghril ghaibi, keutamaan doa untuk orang yang tidak ada di hadapannya, dhaghril ghaib. Ila angkal sampai kepada hadis. Sudah ini. Oh sudah. Bab fi masaila minad du'ai, permasalahan di dalam doa. Sampai kepada wa'an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, diriwayatkan dari Imam Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, semoga Allah senantiasa memberikan keridhaan kepada Imam Abi Hurairah, anna Rasulullah, sesungguhnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, aqrabu ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajidun fa aktsirud du'a, rawahu Muslim. Baginda Nabi bersabda, memberitahu kepada kita, aqrabu ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajidun, paling dekatnya seorang hamba dengan Tuhannya. Kalau urusan dengan Allah bukan dekat tempat, sebab Allah tidak memerlukan tempat. Dekat. Dekatnya seorang hamba dengan Tuhannya. Yang namanya dekat tidak harus dengan tempat. Itu sahabat dekatku. Dekat dalam arti khusus. Paling dekatnya seorang hamba dengan Tuhannya adalah waktu seorang hamba itu sujud. Sujud adalah bentuk penghambaan. Makanya syirik kalau sujud kepada selain Allah. Karena sujud hanya untuk Allah saja. Tidak diperkenankan sujud untuk selain Allah. Sebab sujud adalah puncak bentuk penghambaan secara zahir. Kalau batin, penghambaannya sesungguhnya adalah dengan batin. Akan tapi bentuk penghambaan zahir yang sangat, atau puncak bentuk penghambaan zahir adalah di saat sesuatu yang paling kita banggakan, wajah, kepala, jidat, kita letakkan di tanah. Demi zat yang maha agung. Makanya seorang hamba semakin tinggi pangkatnya di hadapan Allah, semakin dia merendah di hadapan Allah. Makanya kalau seorang hamba sombong langsung runtuh di hadapan Allah, enggak ada nilainya. Man takabbar wada'ahu Allah. Yang sombong Allah runtuhkan dia, Allah rendahkan. Tapi di saat seorang hamba sujud, jidatnya ditempelkan di tanah. Tanah tempatnya kaki berpijak. Tapi seorang hamba meletakkan jidatnya di tanah untuk untuk dalam irama penghambaan kepada Allah. Penghambaan maknanya untuk menunjukkan dirinya hamba Allah. Ya Allah, aku adalah hambamu. Aku adalah makhlukmu. Aku saat ini mengabdi kepadamu. Menjalankan perintah yang kau berikan kepada kami. Sujud seorang hamba, maka dia dekat kepada Allah. Nah, karena dekat kepada Allah kesempatan. Kalau lagi dekat, kalau bisik, kalau kita lagi dekat sama seseorang, kamu kan lagi dekat dengan dia, tolong kasih tahu dong, kan gitu ya. Kalau dengan manusia, orang dekat mudah kalau ingin menyampaikan sesuatu dengan orang yang didekatinya atau orang yang dekat dengannya. Dengan Allah Jalla Jalaluh, dekat artinya apa? Dekat dikabul, dekat dirahmati, dekat diberkahi, dekat ditolong. Artinya seorang kalau sudah tingkat penghambaannya tinggi dengan Allah, sampai dalam hadis qudsi Allah berfirman, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u biha wa basaruhu alladhi yubsiru biha. Aku akan menjadi sam'ahu alladhi yasma'u bihi. Aku akan menjadi pendengarannya, aku akan menjadi penglihatannya. Aku akan menjadi tangannya, aku akan menjadi kakinya. Bagaimana Allah menjadi tangan, menjadi mata, menjadi kaki? Maksudnya Allah akan menjaga matanya, susah melihat keharaman. Begitulah para kekasih Allah itu kalau bermaksiat susah. Maka kalau kita ingin tahu kita ini dicintai oleh Allah atau tidak, lihat anggota tubuh kita itu dipergunakan untuk apa oleh Allah. Jika kita maksiat susah, itu tanda Allah cinta kepadamu. Kalau ingin tahu kadar cinta Allah kepadamu, lihat. Jika engkau susah melakukan kemaksiatan, maka ketahuilah itu Allah cinta kepadamu. Jika engkau mudah melakukan kebaikan, itu tandanya Allah cinta kepadamu. Tapi sebaliknya kalau seorang hamba jauh dari Allah, tidak dicinta oleh Allah, lihat maksiat pun terjadi tanpa direncanakan.
Kebaikan pun gagal terus padahal dia sudah merencanakan lama karena Allah tidak menghendaki dia di tempat yang baik tersebut. Ini. Maka kalau seorang hamba dicintai oleh Allah, Allah akan menjadi tangannya, Allah akan menjadi matanya, Allah akan menjadi lesannya. Maksudnya lesannya akan dijaga, omongannya pun benar. Omongannya pun penuh dengan tata krama, kesopanan, menyejukkan, menyatukan umat, menjadikan orang dekat kepada Allah, ketulusan hatinya. Dan ini dirasakan oleh para pelajar-pelajar penuntut ilmu, khususnya pada zaman dulu itu. Begitu tulusnya seorang ulama, seorang kiai yang makanannya benar, matanya terjaga, lesannya terjaga. Itu kalau ngomong, kalau menyampaikan pesan-pesan tuh nggak pakai mikrofon besar-besar semacam ini, nggak pakai YouTube, nggak pakai apa. Padahal ngomongnya pun setengah ngantuk mereka. Karena seharian ibadah, semalaman ibadah, paginya sisa-sisa tenaganya digunakan untuk mengajar sambil setengah tidur. Tapi yang mendengar mengamalkan ilmunya. Yang mendengar itu mengamalkan ilmunya, ketulusan hatinya seorang guru itu penting juga. Maka Allah akan menjadi lesannya, biarpun lesannya gemerenggeng bahasa Jawanya, ngomongnya tuh gak jelas, tapi ternyata didengar oleh orang-orang hamba-hamba Allah. Dan Allah fahamkan. Itulah para kekasih-kekasih Allah. Ulama-ulama dulu tuh lihat, dengan kesederhanaan tempat belajarnya. Kadang gubuk, makan pun apa adanya, yang penting halal. Keluar ulama-ulama, muncul orang-orang soleh. Dan itu pun akan berlaku rumus ini sampai kapanpun. Kalau kita dengan Allah, benar dengan Allah, maka ketahuilah Allah dengan kita. Allah akan menjadi mata kita, Allah akan menjadi lesan kita, Allah menjadi tangan kita. Allah akan menjaga maksudnya tangan kita, mata kita, lesan kita. Nah, semakin seorang hamba dekat kepada Allah, maka kesempatan, kalau sudah dekat kepada Allah, kesempatan untuk mengadu dan meminta kepada Allah. Dalam keadaan beribadah, maka siapapun yang dimudahkan oleh Allah untuk melakukan kebaikan, sadari sebelum kebaikan itu engkau lakukan, maka sesungguhnya Allah telah memberikan kebaikan lebih dahulu sebelum engkau berbuat baik. Yaitu kemauan dan kerinduanmu untuk berbuat baik itu kebaikan dari Allah. Artinya engkau disayang dan dipilih oleh Allah. Nih, maka hendaknya di saat seorang hamba dimudahkan untuk melakukan kebaikan, hendaknya bersyukur dan jadikan itu kesempatan untuk memohon kepada Allah, karena saat itu dia dekat kepada Allah. Ibadah umum, apapun ibadah. Jadi kalau diberi oleh Allah kebaikan, maka langsung memohon kepada Allah, karena dia dekat kepada Allah. Termasuk di dalamnya adalah sujud. Bentuk secara zahir adalah saat puncak penghambaan, karena dia meletakkan jidatnya ke tanah. Dia dekat kepada Allah. Maka berbanyaklah doa saat sujud. Itu makna hadisnya. Pengamalannya bagaimana secara fikihnya? Sujud adalah rukun tawil, rukun panjang. Anda boleh memperpanjang sujud Anda sampai bermenit-menit, bahkan berjam-jam barangkali. Tapi di saat Anda tidak menjadi imam. Kalau Anda menjadi imam nggak boleh. Anda akan jadi ahli fitnah. Asatakunu fattanan ya Mu'ad. Ada seorang imam panjangnya setengah mati. Nabi tahu, marah Nabi. Kau bikin fitnah. Apakah kau tidak sadar dan tidak mengerti di belakang ada wanita yang anaknya nangis, ada orang tua yang nggak tahan berdiri, ada orang sakit yang pengen cepat kembali. Kenapa kau panjang-panjangkan sholatmu? Kau pengen mengganggu mereka, menjadi fitnah di antara mereka. Kalau sholat berjamaah tidak seperti itu caranya. Jangan sholat sujudnya setengah jam. Oh, saya kan lagi dengar hadis nih, ngamalin hadis. Saya sholat jamaah sujud sholat subuh setengah jam. Masya Allah. Boleh panjang kalau engkau sholat sendiri, suka-suka. Tapi yang banyak kebalikannya. Kalau lagi sholat jamaah, Masya Allah bisa panjang-panjang. Jadi imam panjang-panjang. Akan tapi kalau sholat di kamarnya sendiri, super ekspres kilat. Kita dengan Allah.
Kalau ingin memperpanjang sujud adalah di saat Anda sholat sendirian. Kemudian bacaan doa apa saja yang boleh dibaca? Selagi Anda punya doa bahasa Arab, hendaknya yang Anda baca adalah doa bahasa Arab. Apakah tidak boleh kita berdoa dengan bahasa Indonesia? Ada ulama yang memperkenankan itu, akan tapi ini masuk wilayah khilaf. Sebagian ulama mengatakan bahwa selain bahasa Arab di dalam solat adalah kalam ajnabi yang membatalkan solat. Tapi sebagian lagi mengatakan selagi isinya doa tidak. Maka ambil jalan tengah adalah keluar daripada khilaf, doa yang berbahasa Arab selagi Anda di dalam sujud Anda. Kalau mendesak-mendesak amat nih ya bolehlah pakai bahasa Indonesia. Tapi jangan jadikan langganan, punya bahasa Arabnya bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia di luar sholat. Untuk memahamkan orang agar khusyuk. Sebab doa itu perlu khusyuk juga. Sebab rohnya doa adalah khusyuk, sadar yang diminta. Coba ada minta apa? Minta apa? Nggak tahu. Ya nggak dikasih sama orang kalau Anda minta pada saya. Minta apa? Nggak tahu. Sama minta pada Allah nggak sadar ya. Allahumma satu gebok. Doa apa? Doa aja. Minta apa? Nggak tahu. Minta itu, doa itu akan disebut doa atas dasar dia punya hajat kepada Allah. Kalau dia tidak punya hajat kepada Allah, tidak disebut doa. Namanya doa adalah kita haturkan hajat kita kepada Allah Jalla Jalaluh. Kita punya hajat apa? Hajat ilmu, hajat amal soleh, hajat meninggalkan kemaksiatan, hajat keluarga, hajat anak, hajat suami, istri. Hajat ini kita haturkan kepada Allah. Sadar dong hajatnya. Maka sebaik-baik doa tetap doa yang melalui lisannya Rasulullah. Sebaik-baik doa adalah doa yang pernah dibaca oleh Rasulullah. Apakah boleh kita membuat doa dari diri kita sendiri? Ya boleh-boleh saja asalkan maknanya benar. Akan tapi tidak bisa dipungkiri doa yang dibuat, yang disusun Rasulullah paling bagusnya doa. Kalau ada orang berkata doa yang aku buat lebih bagus dari doanya Rasulullah, keluar dari iman. Doa yang dibaca Nabi adalah lebih utama daripada doa-doa yang lain. Karena apa? Nabi lebih tahu hajat. Nabi lebih tahu yang kita butuhkan. Maka Nabi mengajarkan semuanya. Cuman kadang kita mendesak perlu hajat-hajat yang khusus. Yang kalau kita lacak dari riwayat Nabi, dari Nabi kita tidak bisa melacaknya. Oke lah, Anda berdoa dengan bahasa yang Anda fahami. Allah maha tahu dengan bahasa apapun yang Anda panjatkan. Allah juga maha mengerti. Nah, adapun di dalam sujud, dalam solat, maka hendaknya Anda mengambil yang berbahasa Arab saja. Supaya tidak masuk perbedaan ulama yang mengatakan bahwa selain bahasa Arab adalah dianggap kalam ajnabi, bahasa asing yang bisa merusak solat. Artinya khuruj minal khilafi, keluar daripada khilaf, maka upayakan di dalam sujud dalam solat Anda adalah dengan membaca doa dalam berbahasa Arab. Kalau mendesak, mepet banget, hajatnya penting, ya sudahlah. Kemudian sujud itu banyak. Sujud itu ada beberapa. Selain ini nggak ada sujud lagi ya. Sujud itu adanya yang pertama, sujud di dalam solat. Sudah jelas sujud dalam solat. Yang kedua sujud sahwi dalam solat juga. Yang ketiga sujud tilawah. Ayat sajadah. Ayat-ayat yang gitu ada surah sajadah. Itu ada di dalam solat dan di luar solat. Yang keempat adalah sujud syukur di luar solat. Jadi ada sujud yang di dalam solat saja, ada sujud yang boleh di luar dan di dalam solat, ada sujud yang di luar solat saja. Sujud syukur. Anda mendapatkan rizki apa saja. Rizki nomplok. Maka atau rizki bentuknya adalah orang kena musibah Anda tidak kena. Kemarin dibahas. Tapi kalau sujud syukur jangan di depan orangnya. Ada orang ketimpa musibah, Anda sujud syukur. Mensyukuri Anda tidak ketimpa musibah, tapi jangan menertawakan dia. Nah sujud syukur. Selain itu gak ada sujud-sujudan. Haram semuanya, hati-hati. Ada orang sujud gak jelas tiba-tiba sujud. Sujud. Ngapain sujud? Sujud hanya ini saja. Sujud di dalam sholat.
yaitu sujud salat dan sujud sahwi. Dalam madhab Syafi'i itu, madhab Malik ada yang setelah salam, setelah salam. Ada sebagian setelah salam, sebagian dalam salat. Kemudian sujud yaitu tadi sujud tilawah ada di dalam salat. Kalau imamnya membaca atau Anda membaca sendiri, Anda boleh sujud. Kalau imam membaca ayat surat yang ada ayat sajadahnya, kok ternyata imam enggak sujud, Anda pun enggak boleh sujud. Yang ketiga adalah sujud syukur. Dan sujud syukur perlu dibudayakan. Bersyukur tidak hanya cukup alhamdulillah. Maksudnya apa? Tidak hanya. Alhamdulillah sudah cukup kalau serius. Alhamdulillah seorang hamba. Karena begitu diajarkan kita berterima kasih kepada Allah dengan alhamdulillah. Tapi di sana ada sujud syukur dalam mazhab kita Imam Syafi'i. Pendapat yang dikukuhkan sujud syukur seperti orang melakukan sujud yang lainnya. Dalam keadaan punya wudu selain madhab ini, ada madhab Hambali beda. Madhab kita Imam Syafi'i, kalau Anda ingin melakukan sujud dalam sujud syukur, termasuk sujud tilawah di luar sholat, maka dalam keadaan Anda punya wudu, dalam madhab kita Syafi'i, dalam keadaan punya wudu dan dalam keadaan seperti orang sholat, menutup aurat, tidak boleh kena najis, menghadap ke kiblat, niat takbiratul ihram, Allahu Akbar, kemudian sujud. Anda boleh panjangkan saat itu. Karena sujud dengan dirimu sendiri. Setelah itu balik lagi Allahu Akbar, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Seperti dalam sholat, itu sujud syukur. Bacaan sujud adalah pertama tasbih. Tasbih yang diutamakan. Jangan doa dulu sebelum tasbih. Gara-gara dengan amalan ini langsung doa saja. Oh enggak. Dahulukan yang didahulukan oleh Nabi. Nabi mengajarkan doa-doa di saat sujud. Tasbih. Membaca subhanallah itu. Selebihnya doa jangan didahulukan. Kita tuh kadang kalau sudah dapat amalan baru, amalan yang lain ditinggal. Padahal itu penting. Jadi di dalam sujud diutamakan doa, zikir-zikir yang warid, yang datang dari Nabi di dalam hal keadaan tersebut. Zikir sujud ada, zikir rukuk sada. Baca itu semuanya. Baru kalau pengen nambah setelah itu ada tambahan. Sama zikir dalam sholat ada. Nabi mengajar kita istighfar. Biarpun Anda jago Yasin atau jago Waqiah, jangan langsung Assalamualaikum. Idza waqa'atil waqi'ah. Ya enggak begitu dong. Apakah salah? Oh enggak salah, bagus. Cuman Anda itu tidak mendahulukan yang diajarkan Nabi. Jadi setelah Assalamualaikum, ya diajarkan Nabi apa? Qul duburakullah Allahumma inna ala dzikrik, istighfar, subhanallah, alhamdulillah, ayat kursi, Allahumma inna ala dzikrik, dan seterusnya. Jangan mentang-mentang Anda jago sholawat langsung Assalamualaikum Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Boleh, bagus, tapi ada aturannya masing-masing. Yang satu lagi asyhadu alla ilallah, yang terdulu ini syahadat ada lagi. Jadi utamakan yang diajarkan Nabi, baru apa yang selama ini jadi yang Anda tekuni lakukan setelah itu. Apakah haram? Yang enggak. Akan tapi ada namanya aula, yang lebih utama itu apa? Afdaliyatnya. Jadi dalam sujud, udah dahulukan tasbih dulu. Kemudian setelah itu Anda membaca doa-doa. Dan indah di saat kita sujud, kita dengan Allah. Wa anhu, dan dari Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, yustajabu li ahadikum ma lam ya'jal. Allah sudah berjanji akan mengkabul doa hambanya. Dalam Al-Quran disebutkan ud'uni astajib lakum. Ud'uni astajib lakum. Astajib lakum, aku akan kabul untukmu. Kapan kita akan dikabul? Kalau kita mengkabul permintaan Allah. Allah kan menyuruh ud'uni. Jadi doa kita diperintah oleh Allah. Kalau doa kita atas dasar menjalankan perintah Allah, artinya kita menyadari doa ini adalah tujuan kita. Ibadah. Ini sedikit menyadarkan kita. Selama ini yang menjadi kebiasaan kita di dalam berdoa, doa itu dijadikan sarana, prasarana. Karena saya pengen itu, maka saya berdoa. Kalau sudah sampai doa ditinggal, kan begitu. Itu model kita. Tapi kalau para kekasih Allah tidak menjadikan doa itu memang itu ibadah sudah.
Jadi masalah dikasih tidak dikasih bukan urusanku itu. Yang jelas aku memenuhi permintaan Allah, ud'uni, aku doalah kepadaku, maka aku lakukan, aku berdoa. Dan kalau sudah serius dia dengan niatnya semacam itu, Allah akan kasih. Jadi kita selama ini kalau memohon dan berdoa kepada Allah itu adalah menjadikan doa itu sarana untuk sampai kepada hajat kita. Makanya kalau sudah lulus ujian kan nggak doa lagi itu anak-anak sekolah itu. Atau ibu-ibu yang anaknya lagi ujian masuk ke mana? Waduh, rajin mau doa setelah adanya masuk kuliah. Lupa. Pas suaminya lagi banyak utang, Masya Allah nangis kepada Allah setiap malam. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Kirain berhasil, lupa saat sholatnya, na'udzubillah. Karena apa? Doa dijadikan sarana untuk sampai. Tapi enggak, doa mukhul ibadah disebutkan. Saripati ibadah adalah memohon kepada Allah. Menunjukkan hajat kita. Dan memang kita tidak boleh lepas merasa punya hajat kepada Allah dalam setiap keadaan. Bahkan di saat kita diberi oleh Allah kekayaan yang melimpah, kesehatan yang sempurna, ketahuilah kita perlu penjagaan dari Allah. Kalau tidak dijaga, runtuh itu semuanya. Maka enggak ada yang tidak punya hajat kepada Allah. Maka menyadari diri yang punya hajat kepada Allah, itulah hamba yang sesungguhnya. Maka gambarannya ini adalah gambaran doa. Doa itu punya hajat kepada Allah. Artinya begitu. Makanya dikatakan doa mukhul ibadati. Yang namanya ibadah, doa adalah saripati, inti sari dari ibadah. Nah, ada orang yang doa itu buru-buru. Innallaha yastajibu. Yustajabu li ahadikum. Allah akan mengkabul doa salah satu dari kalian. Malam ya'jal, asalkan enggak buru-buru. Buru-buru bukan buru-buru doanya. Buru-buru ngambil keputusan, buru-buru prasangka buruk kepada Allah. Saya buat contoh antara manusia dengan manusia. Walillahil mathalul a'la. Sebenarnya kita tidak boleh buat contoh, tapi hanya untuk menggampangkan pemahaman. Jadi gini, Anda datang ke rumahnya seseorang, Anda ketuk pintunya. Setelah itu Anda datang ke rumahnya. Anda minta bantuan untuk sesuatu. Dan semoga Anda tidak suka minta-minta. Anda suka memberi saja deh. Ini sebuah contoh saja. Taunya sudah ngomong begitu, minta, tuan rumahnya datang ke kamar. Agak lama. Andanya nggak sabar. Paling nggak dikasih. Assalamualaikum. Langsung keluar dia. Padahal dia di dalam kamar dia masih nelpon anaknya, nak siapin duitnya nak, gini. Buru-buru keluar. Loh kok sudah pulang ya? Dan nunggu kelamaan ngasih duit. Wah, ya buru-buru. Kalau dengan manusia saja nggak punya adab. Padahal lagi diambilin. Bagaimana dengan Allah? Kita minta kok tiba-tiba kok buru-buru begini. Aku sudah berdoa tapi tidak dikasih-kasih. Kan kurang ajar. Seolah mengatakan, ya Allah aku sudah minta nih gak kau kasih ya Allah. Berarti merendahkan Allah. Maka dalam adab dalam doa ini harus punya. Dan itu kunci agar dikabul doa kita. Qad da'autu rabbi falam yastajib li. Ini buru-buru, maksudnya gimana sih orang buru-buru dalam doa? Dia berkata, kalau sudah doa nih, aku sudah sholat tahajud, hajat, malam tetap saja utangku banyak. Sudahlah. Akhirnya apa? Putus asa, dia nggak mau doa lagi. Dia buru-buru memutuskan. Buru-buru menuduh Allah tidak mengkabul doanya. Maka kesalahan dalam doa, artinya dia telah memangkas pengkabulan doa di saat dia buru-buru memutuskan Allah tidak mengkabul doaku, berarti tidak dikabul. Maka ada yang bertanya bagaimana tanda doa dikabul? Tanda doamu dikabul adalah semakin kuat husnudzanmu kepada Allah bahwa doamu dikabul, itulah tanda dikabul doamu. Semakin besar husnudzanmu kepada Allah, kalau Allah akan mengkabulmu, maka itu adalah tanda doamu dikabul. Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabati. Jika engkau memohon kepada Allah, hendaknya dalam hatimu ada keyakinan Allah akan kabul doamu. Enggak boleh terlintas sedikit pun kalau Allah enggak mengkabul. Lah kalau sudah model buru-buru begini, lihat. Aduh, saya sudah ini saya sholat, rajin, ngaji, doa, wirid, tetap saja. Ya model mau gitu ya enggak dikabul lah doamu. Wa fi riwayatin li muslimin, Imam Muslim dalam riwayat Imam Muslim, la yazalu yustajabu lil 'abdi ma lam yat'u bi ithmin.
senantiasa Allah kabul doa hambanya. Sehingga senantiasa Allah kabul, la yazalu senantiasa. Yustajabu lil abdi, dikabul doanya seorang hamba malam yad'u bi itsmin, selagi dia tidak memohon kepada Allah dengan dibarengi dengan dosa. Apa doa yang dibarengi dengan dosa? Bukan dengan berdosa, bukan. Kalau berdosa kita semua manusia berdosa. Akan tapi di saat berdosa itu, di saat memohon itu dibarengi dengan perbuatan dosa. Contohnya, ada orang disebutkan dalam satu hadis, Nabi yang bercerita, rajul af'ath aghbar, rajul yang model compang-camping, seolah-olah tidak senang dunia dan tidak tergiur oleh dunia. Yamuddu yadah, memohon dengan cara yang benar. Dan dia yulih minta kepada Allah, ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb. Serius mintanya, tapi kata Nabi, bagaimana akan dikabul doanya? Malbasuhu haram, bajunya haram. Makaluhu haram, makanannya haram. Wa mashrabuhu haram, minumannya haram. Ana istajabu lidzalika, bagaimana akan dikabul doanya orang begitu? Dia memohon kepada Allah, bi'ithmin, dia membawa dosa. Bukan berdosa, kalau berdoa semuanya kita berdosa. Kita berdosa, tobat, minta pada Allah, bisa diampuni, dikabul. Maksudnya, di saat kita berdoa, bebaskan dari kita dari melakukan dosa saat itu. Bajumu harus yang halal benar. Tempat ibadahmu, rumahnya rumah haram buat ibadah, buat memohon. Anna yustajabu lidzalik. Bagaimana akan dikabul doanya? Nah ini, berdoa ini. Bi'ithmin, membawa dosa. Atau sambil doa ngelihat yang haram. Allahumma ya Allah, ngelihat haram. Ya enggak dikabul, kurang ajar. Au qati'atir rahim, Allah. Memutus tali persaudaraan, ini yang sering dilupakan. Makanya sambung silaturahimmu akan dikabul doamu. Bahkan bukan saja, di saat Allah benar-benar membagi-bagikan pengampunan kepada seluruh hambanya, akan diampuni kecuali musyahin, orang yang punya kebencian dan pemutus tali persaudaraan. Jadi memutus tali persaudaraan ini, biarpun dia itu bergelantungan di satir Ka'bah, doa di depan multazam, kalau dia memutus tali persaudaraan maka doanya akan ditolak. Umroh bolak-balik, ya balik bolak-balik, gak ada guna. Bukan tidak ada guna umrohnya, doanya tidak dikabul karena dia memutus tali persaudaraan. Na'udzubillah. Sambung tali persaudaraan. Ada abangmu, ada adikmu. Oh dia jahat, memang semua manusia jahat. Kalau engkau ingin bergaul dengan manusia, tidak jahat masuk surga sana, enggak ada jahat di sana. Selagi di dunia temanmu manusia, bisa punya hawa nafsu. Saudaramu manusia, punya hawa nafsu. Jika engkau ingin punya saudara yang tidak pernah punya salah, maka sampai mati enggak punya saudara. Jika engkau ingin punya kawan yang tidak bersalah, maka sampai mati tidak punya kawan. Kawan kita manusia biasa, normal. Kawanmu manusia, bukan malaikat. Istrimu punya kesalahan, suamimu punya kesalahan. Saudara-saudaramu punya kesalahan. Maka lapangkan hatimu untuk memberikan maaf kepada mereka. Sambung silaturahim kepada mereka. Dia jahat banget. Terus kalau dia jahat apa? Kau akan jahat. Sama dong kau dengan dia. Kalau memang kau bisa menilai kejahatannya tidak baik, maka kau jangan lakukan yang serupa dengannya. Itu pernah orang ngadu ke Rasulullah, ya Rasulullah, ada orang aku baikin, dia jahat kepada aku. Gimana kalau aku balas? Kalau kau balas, kamu sama dengan dia. Enggak punya kelebihan dong. Oh gara-gara dia ngomong celekat-celekit saja, kemudian menfitnah kamu, setelah itu kamu tidak kunjung ke rumahnya. Sama dong. Selama ini kan dia telah sama. Dia tidak kunjung ke rumahmu, memutus tali persaudaraan denganmu. Kenapa kau putus juga? Mana kelebihanmu? Mulailah hari ini, sambung silaturahmi dengan sanak kerabat dan saudara. Agar apa? Dikabul doa kita. Allah angkat kita. Ini. Au qati'atir rahim. Memohon kepada Allah sementara dia masih memutus tali persaudaraan, itu sebab dihalangi doa itu dan tidak sampai kepada Allah. Qati'ur rahim, memutus tali persaudaraan ini kisahnya panjang ya, dimulai dari ayah, ibu, ini yang terbesar. Ada orang kok kurang ajar sama ibunya, enggak nyapa dengan ibunya, innalillah. Gara-gara suaminya, wah ini suaminya setan juga itu berarti. Ada seorang istri, ada seorang suami nggak bisa ketemu ibundanya. Gara-gara istrinya, waduh, dia adalah setan menjelma jadi manusia dia. Akan tapi kaidah suami istri adalah harus tolong menolong.
mendorong pasangannya agar semakin dekat dengan keluarganya, dengan orang tuanya. Ajari suamimu untuk senang silaturahim. Ajari istrimu untuk senang silaturahim. Jangan kau putus. Maka kalau ada pasangan mengajari memutus, maka pasangan itu syaitan sifatnya, bentuknya manusia. Karena membahayakan sekali, akan menjadi rumah itu menjadi rumah malapetaka, rumah bencana, rumah musibah, panjatan doa tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Qati'atur rahim. Yang ketiga, malam yasta'jil, asalkan enggak buru-buru tadi. Kalau doa enggak buru-buru. Kalau doanya buru-buru tadi sudah memvonis, memutuskan, Allah enggak terima, enggak doa kabul saya. Enggak mengabulkan doa saya. Ini tanda tidak terima Allah. Bahkan sudah pernah kami sampaikan, urusan dengan Allah hendaknya yang kita hamparkan di hadapan kita adalah husnudzon. Husnudzon kepada Allah yang luas sekali. Sehingga dalam doa kan sudah pernah kami sampaikan, doa yang dipanjatkan seorang hamba kepada Allah asalkan benar-benar doanya, terpenuhi syarat doa. Kalau terpenuhi syarat doanya pasti karena Allah menjawab. Astajib, jawab daripada ud'uni. Astajib itu pasti aku jawab. Allah kok kalau sudah pasti dari Allah, enggak ada yang bisa menghalangi. Allah maha kuasa. Dan tidak ada yang menghalangi kehendak Allah. Astajib lakum, pasti akan aku kabul. Kalau kita sudah doa dengan cara memenuhi syarat-syarat dalam doa, maka ketahuilah Allah pasti akan kabul. Bukan semoga, pasti karena Allah berjanji. Kenapa? Janji Allah bukan seperti janji seorang raja. Raja memang dia punya kekuasaan, akan tapi dia punya kelalaian. Dan mungkin punya kelemahan. Dan mungkin punya emosi. Sehingga tidak akan memberi. Tapi Allah Jalla Jalaluh, yang Ghaffar, maha pengampun, yang sangat luas dengan rizkinya, maha kuasa, berkehendak, tidak ada yang menghalangi kehendaknya. Kalau sudah berjanji pasti akan dikabul. Loh, tapi kok belum dikabul buat saya? Awas, jangan prasangka buruk kepada Allah. Panjatan doamu yang engkau panjatkan itu, jika benar-benar telah engkau penuhi syarat-syarat dalam berdoa, maka niscaya Allah pasti akan kabul doamu. Cuman yang harus kita fahami, bentuk pengkabulan doa yang kita terima itu kadang, yang pertama doa yang kita panjatkan Allah akan berikan kepada kita sesuai dengan yang kita minta. Itu rata-rata keinginan kita begitu. Keinginan kita hamba yang lemah, jahul ini. Yang kedua adalah, inilah kita bodoh. Kalau kita cerdas kepada Allah dan cerdas kepada hikmah Allah akan mengambil yang kedua. Doa yang kita panjatkan tidak Allah kabulkan sesuai yang kita minta. Akan tapi Allah kabulkan sesuatu yang lebih penting dari yang kita minta. Allah. Ada yang lebih penting lagi. Selama ini kita mungkin doa hanya minta rizki-rizki, padahal kesehatan anak kita penting Allah ganti. Doanya diganti dengan kesehatan anak. Diganti dengan iman, diganti dengan takwa. Jadi pasti dikabul oleh Allah, cuman bentuknya tidak seperti yang engkau minta. Karena apa? Kita minta dengan kebodohan dan Allah yang maha tahu hajat kita. Allah kasih yang lainnya. Bahkan mungkin kalau dikasih sesuai dengan permintaannya malah tidak karu-karuan. Nah, ini seorang hamba yang malam harinya berdoa dalam sebuah perjalanan, ya Allah, aku akan melakukan sebuah perjalanan, ya Allah, berikan segala kebaikan buat saya, ya Allah. Kan gitu kan? Doa-doaan. Ini sebuah, dia naik pesawat. Tak tanya subhanallah, padahal sudah doa dan Masya Allah malam harinya. Ketinggalan pesawat dia. Ketinggalan. Dia orang baik, doanya pasti dikabul oleh Allah. Ketinggalan pesawat, ya Allah, dia sedih. Cuman dia tidak suudzon kepada Allah. Dia sedih, ya Allah, tiket hangus. Dia pulang balik ke rumahnya dalam keadaan sedih ya, karena nggak jadi berangkat. 1 jam kemudian dapat berita bahwasanya pesawatnya jatuh. Ayo, kira-kira senang enggak dia? Bukan mensyukuri pesawatnya jatuh. Artinya apa? Ternyata di saat digagalkan oleh Allah, Allah beri, ini gambaran saja. Banyak seperti itu. Kalau tidak sakit, loh, alhamdulillah kok saya sakit. Kalau tidak sakit saya datang ke sana. Loh, sakit kok alhamdulillah. Kalau datang ke sana saya termasuk dipenggal leher saya. Ada kisah orang sakit.
Akhirnya nggak bisa dipanggil raja karena sakit, nggak pergi. Padahal rajanya lagi murka. Dipenggalah yang datang, dia sakit. Akhirnya ngomong, alhamdulillah saya sakit waktu itulah. Kak syukur sakit. Jadi dalam urusan dengan Allah harus kita bangun husnudzon. Semoga selamat saudara-saudara kita naik pesawat, selamat semuanya. Itu hanya sekedar gambaran dan contoh saja. Alangkah banyak sesuatu yang kita duga itu baik, ternyata belum tentu baik untuk kita. Dan kadang Allah beri yang lainnya lebih baik. Makanya kalau ngelamar itu ya jangan harus dengan dia. Kalau Allah nggak jadi dengan dia, berarti mau diganti lebih baik. Itu saja. Sampai stres. Jomblo. Lamar berani, oke, nggak jadi. Podo utui. Saya enggak kurang, dia nggak kurang. Tenang saja, hati bersih kok, normal kok. Yang penting jangan melakukan yang haram, kan gitu saja. Tapi saya sudah doa minta ijazah dari Buya. Oh ya, ya sudah dikabul. Cuman Allah lebih tahu kasih yang lebih baik. Ini sudah ke-16 ngelamarnya Buya. Yang ke-17 paling bagus nanti. Semakin banyak kok ditolak berarti semakin dipilah nanti. Waduh. Jadi beruntunglah bagi jomblo-jomblo ini yang sering ditolak sama calon mertua ini. Berarti Allah pilihkan yang terbaik nanti. Itu namanya menghibur diri. Artinya husnudzon kepada Allah terbangun. Dan memang betul bukan sekedar menghibur diri. Husnudzon, Allah akan beri yang terbaik. Alangkah banyaknya sesuatu hal yang kita duga baik ternyata tidak baik untuk kita. Dan alangkah baiknya sesuatu yang kita duga tidak baik ternyata baik untuk kita. Sebab yang tahu kebaikan yang sesungguhnya adalah Allah. Maka dalam langkah kita pun hendaknya kita pasrahkan kepada Allah. Dan dalam pasrahkan kepada Allah adalah dengan hati pun juga adalah dengan penyerahan, namanya sholat istikharah. Nah, itu kan ada dalam banyak hal. Baik, itu adalah masalah panjatan doa. Doa yang pertama akan dikabul sesuai yang diinginkan. Yang kedua akan dialihkan oleh Allah dengan sesuatu yang lebih penting. Yang ketiga, lihat. Hidup kita kan bukan hari ini. Ada kehidupan setelah kehidupan di dunia. Ternyata doa-doa yang dipanjatkan ini Allah berikan nanti di akhirat. Ini yang harus jadi catatan buat Anda. Ternyata nanti di surga itu ada orang yang kaget dengan pahalanya. Ya Allah, pahalanya kok banyak banget. Pahala apa ya Allah? Itu pahala doamu dulu yang di dunia tidak aku kabul saat ini di akhirat. Apa katanya orang itu? Ya Allah, kalau tahu indahnya seperti ini, mending doa saya di dunia tidak dikabul semuanya, akan diganti di akhirat. Mau gitu? Ya dikabul di dunia, kabul ya. Artinya dengan Allah tuh seperti itu. Di akhirat lebih keindahannya nggak bisa dibandingkan dengan keindahan dunia saat ini. Maka jangan suudzon deh kepada Allah sama sekali. Jangan berkata tidak dikabul doaku, tidak dikabul. Awas, itulah menjadi sebab tidak dikabul doamu. Atau itu tanda tidak dikabul doamu, namanya istijal. Wa mal istijal qila ya Rasulullah, bal istijal, apa buru-buru ya Rasulullah? Qala, berkata yaqulu qad ta'autu, aku telah memohon. Walam ara man yastajibu li. Aku sudah berdoa tapi aku tidak melihat ada yang mengkabul doaku. Aku sudah mohon kepada fayastahsiru inda dalika, kemudian gelisah dengan doa-doanya, wa yada'u du'a, kemudian dia meninggalkan doa. Ini bahayanya. Orang buru-buru, aku sudah doa tapi belum dikabul, bakul. Wa qad ta'autu, aku telah berdoa. Tapi aku tidak menemukan jawaban doa ini. Masih saja begini, dari dulu begini. Ya, modelmu begitu ya, tidak perlu dikabul kalau begitu. Wa an Abi Umamah radhiyallahu ta'ala, dari Abi Umamah qala qila Rasulullah, ditanyakan kepada Nabi. Ada yang bertanya kepada Rasulullah, ayyud du'ai asma'u ya Rasulullah. Ayyud du'ai asma'. Doa apa yang sangat didengar oleh Allah, maksudnya yang mudah dikabul oleh Allah. Ayyud du'ai asma'. Doa apa yang sangat mudah dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala? Qala jawfal lailil akhiri. Doa di tengah malam yang akhir. Waktu tahajud jam 2 ke atas. Makanya dalam riwayat yang banyak tentang thuluthul lail, thuluthul akhir, sepertiga malam akhir itu adalah saat yang luar biasa. Saat orang lelap dalam tidur, maka seorang hamba yang bangun dia adalah istimewa. Dan dia adalah yang akan bukan saja pengkabulan doa, dia akan mendapatkan jaminan masuk surga bila hisab, yaitu yang orang pada tidur dia sendiri bangun mata. Dan itulah orang yang dicintai oleh Allah. Bisa bangun malam. Ingat ada tamu beberapa waktu yang lalu, atau minggu yang lalu, ada kisah seorang
Ada seorang perempuan solehah, saya ulang lagi kisah itu indah. Seorang wanita solehah. Dia bangun malam tahajudan, sholat. Dia ingin bangunkan suaminya. Suaminya diajak tuh males banget. Bukan seperti Anda. Amin. Amin doa atau syukur itu? Doa dan syukur. Ada istri yang ngajak bang, bangun bang. Padahal sudah pesan Buya sudah diamalkan. Mijitin dulu sorenya agar tahajud. Tapi belum tahajudan. Masih susah bangun malam itu suami. Akhirnya tetap dia ibadah sendiri di malam hari, tahajudan, sholat sendiri, Masya Allah. Akhirnya suaminya itu ya terbangun bikin ke hammam, ke toilet itu. Lihat istrinya kok tidak ada di mana, oh lagi sholat. Lagi lewat begitu, suaminya pelan-pelan lewat. Doa apa? Jangan-jangan doa jelek buat saya atau bagaimana? Akhirnya doanya, ya Allah, perempuan itu. Demi kecintaanmu kepadaku ya Allah. Demi kecintaanmu kepadaku ya Allah, ampuni aku, kabulkan hajat-hajatku. Demi kecintaanmu kepadaku ya Allah. Suaminya dengar. Ini istriku kok GR banget, kok merasa dicintai oleh Allah. Akhirnya, istriku, masa doa kepada Allah begitu? Kenapa suamiku? Kok GR banget kamu demi kecintaanmu, memang Allah mencintaimu? Apa kata wanita tersebut? Suamiku, kalau Allah tidak mencintaiku, tidak akan menjadikan aku bangun lalu melakukan sholat tahajud seperti ini. Akhirnya suami yang ngeloyor, iya saya tidak dicintai oleh Allah. Dia tidak bisa sholat tahajud. Begitu, jadi memang kalau Allah menggerakkan Anda untuk ibadah, itu Allah cinta kepada Anda. Kalau Allah tidak mencintaiku, aku tidak akan bangun seperti ini, wahai suamiku. Kalau Allah tidak mencintaiku, aku tidak akan bisa melakukan sholat di tengah malam. Pikir sendiri. Kau tidak bisa bangun malam, berarti kau tidak dicintai oleh Allah. Kan begitu. Nah ini, doa. Mana tadi? Di tengah malam adalah saat indah. Jangan dilewatkan. Saat termahal. Biarpun hanya beberapa rokaat. Rokaatnya orang sibuk deh. Super sibuk, ya anggap saja 5 rokaat. 2 sholat hajat, tahajud, istikharah, double-double deh. Karena memang ini kelas-kelas sibuk deh. 2 rakaat niatnya double. Sholat wudhunya masuk. Kemudian istikharah, hajat, tahajud, double semuanya. Karena boleh, ini termasuk sholat yang niat-niat yang boleh double ya. Wudhu 1, dihafal aja. Kalau yang hafal berarti malas betul. Wudhu, tahajud, hajat, istikharah. Istikharah boleh double nih, masuk dalam satu doa, satu niat. Allahu Akbar, 2 rakaat. Baru yang terakhir adalah 2 dengan 1 witir. Setelah itu baca wiridul fatih sedikit lah, 5 menit. Berarti cuma 10 menit bangun malam. Habis itu lelap lagi dalam tidur, Masya Allah. Kalau istiqomah sudah sangat cukup di zaman ini. Kenapa di zaman ini? Zaman orang sering sibuk sama WA. Kalau WA 15 menit gak cukup. Zamannya sibuk dengan YouTube. Ya sudahlah 15 menit di malam hari lah lumayan lah. Alhamdulillah, dia orang sibuk. Barangkali dengan, ya semoga khusnudan, semoga di mana 15 menit di tengah malam, 10 menit itu adalah saat yang istimewa, dia dikabul oleh Allah ini. Jaufal lailil akhiri, separuh malam terakhir, inilah saat indah. Waktu kita mengadu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Adukan semuanya kepada Allah. Kemudian, wadubura sholatil maktubati. Setiap habis sholat fardu. Maka setelah sholat fardu dianjurkan doa. Ada doa-doa yang diajarkan Nabi SAW. Allahumma inni ala dzikri wa syukri wa husni ibadatik. Dan banyak doa. Dan suka-suka Anda punya doa apa saja. Yang jelas waktu itu. Karena apa? Dalam bahasa sederhana gini loh. Karena engkau sudah melakukan kewajiban kepadaku, wahai hambaku, sekarang kau minta apa? Gitu loh. Salat kan kewajiban dari Allah. Hayya ala salah. Kemudian hayya ala falah. Ayo salat. Setelah kau beruntung. Habis salat, ngadu kepada Allah. Minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan doa-doa. Maka ini adalah saat dikabul oleh Allah. Maka jangan sampai habis salat tidak berdoa. Berdoa sayang dong. Kok ada orang menghindari doa setelah sholat. Dan betul-betul menghindari. Assalamualaikum langsung.
Bubar begitu. Seolah-olah memang doa setelah sholat doa akan dikabul. Dan termasuk di dalamnya adalah zikir-zikir yang diajarkan Nabi, mengucapkan subhanallah 33 kali, alhamdulillah, Allah akbar 33 kali, istighfar, dan seterusnya banyak yang diajarkan Nabi SAW setelah sholat. Kemudian dipungkasi dengan permohonan kepada Allah. Jangan Anda bubar atau keluar dari sholat kecuali Anda sudah memohon kepada Allah. Karena saat itu saat dikabul doa Anda. Rawahu Tirmidzi qala hadis hasan. Wa an Ubadah bin Samit, dari Sayyidina Ubadah bin Samit radhiyallahu ta'ala anhu, an Rasulullah, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma 'alal ardi muslimun. Ini adalah kabar gembira. Ma 'alal ardi muslimun. Tidak ada di muka bumi ini. Ya maksudnya di muka bumi, biarpun Anda hidup di mana kemarin negeri yang direncanakan itu, negerinya orang pusing itu. Hah? Di planet yang baru lagi itu, orang stres itu. Suruh berangkat sana. Kita pergi ke pulau seberang saja susahnya setengah mati, ngapain ke planet ya? Maka kadang kita sering ketemu dengan orang-orang aneh itu. Pengen gak ketemu dengan manusia, mau berkawan dengan jin. Atau Anda hidup di bulan sama maksudnya. Maksudnya tiada seorang muslim yad'ullah ta'ala, memohon kepada Allah, bida'watin, dengan permohonan, illa atahullahu iyyaha, kecuali Allah akan beri kepadanya dengan permohonannya tersebut satu. Au kalau tidak, sarafa anhu minas su'i mithlaha, Allah akan jauhkan dari petaka yang sebanding dengan permohonannya, mithlaha. Jadi adalah kalau kita memohon kepada Allah enggak dikabul oleh Allah, bisa diganti. Ini faedah baru lagi. Dijauhkan, kita minta rezeki tapi enggak dikasih rezeki, tapi dijauhkan dari sakit. Oh, dari doa. Memang sehat bukan rezeki. Oh, rezeki besar coba. Kalau bicara tentang kesehatan, berapa sih harga sakit jantungmu? Yang pernah punya jantung. Berapa harga sakit gulamu? Berapa harga-harga itu, lihat. Maka dengan panjatan doa, maka yang banyak doa insya Allah akan dijauhkan dari malapetaka. Malam yad'u bi itsmin, tapi catatannya kalau berdoa jangan disertai dengan perbuatan dosa. Au qati'ati rahim, atau memutus tali persaudaraan seperti yang tadi kita jelaskan. Faqala rajulun minal qaumi, salah satu dari kelompok orang yang ada di situ berkata, idzan nukthir, kalau begitu aku akan perbanyak doa ya Rasulullah. Allahu akbar. Kalau ente mau perbanyak, maka dari Allah lebih banyak lagi, enggak akan kurang-kurang. Maksudnya apa? Sebanyak apapun yang kau mohon, tidak akan kesulitan bagi Allah untuk mengkabulmu. Kau minta apa saja tidak susah bagi Allah. Kecuali kamu minta pengkabulan di dunia saja. Sampai dunia mah kecil dibanding akhirat. Urusanmu dunia, urusan rumahmu. Kan terbatas semuanya di dunia ini, lihat. Coba urusan makan, terbatas. Orang makannya sepiring, kasih satu panci juga nggak bisa, sudah. Mau apa? Biarpun dia katanya orang terkaya di dunia, makannya 1 ton setiap hari, nggak ada, sakit dia namanya. Tapi kalau di surga tidak. Enggak ada batas itu semuanya. Anda boleh makan terus tanpa ada kotoran. Anda bisa menikmati apa saja terus, enggak ada henti. Tapi bukan berarti hidupnya di surga makan terus, enggak ada. Kalau di dunia sangat terbatas, di surga enggak ada batasnya. Makanya kalau orang hanya minta dipenuhi di tempat yang sangat terbatas ini, ya seremeh sekali dong. Maka yang kita rindukan adalah Allah mengkabul dan memberikan untuk kita di tempat yang di zaman yang keindahannya tidak berbatas. Dan zamannya pun tidak berbatas. Sehingga kalau orang makan buah itu semuanya enak. Kalau di dunia ini kan paling saya hobi makan buah apel, oke. Yang satu makan buah asem, beda banget. Yang satu makan buah jambu, hobi sih. Yang lain enggak, setiap jejer 1, 2, 3, 4, 5 pasti ini. Paling enak mana? Ini, karena hobiku. Tapi kalau di surga mah enggak. Anda makan buah anggur, enaknya super enak, tingkat tinggi. Baik, setelah itu Anda makan buah yang lainnya, enaknya super tinggi, sampai enggak bisa.
Sampai nggak bisa membedakan mana yang paling enak di antara semuanya enak gitu. Atau enak gitu. Jadi nggak bisa enak, nggak ada. Begitu Allah yang buat. Baik. Rawahu Tirmidzi wa qala hadis hasan sahih wa Hakim min riwayat Abi Sa'id az-Zadahu ayaddakhir lahu fil ajri mithlaha. Ini yang ketiga. Dalam panjatan doa ini faedah yang ketiga dikabarkan bahwa yaddakhil lahu, Allah akan simpan doamu nanti mithlaha di akhirat. Jadi pahala. Nah itu tadi yang menjadikan orang berkata, ya Allah ini pahala apa? Dijawab pahala doamu. Kalau tuh begini mending doanya tidak dikabul di dunia. Mending dikabul di akhirat saja. Karena suasana di akhirat indahnya luar biasa. Ya seperti Anda mau pergi ke luar negeri anak Anda. Ya, kuliah di sana di mana Ahqaf atau Syafi'i di Yaman sana atau di Darul Mustafa Rubat Tarim atau di mana. Membawanya kok pas-pasan. Sampai dia nyesel, ya Allah kenapa kok tidak saya bawa semuanya, kan begitu. Yang terpenting adalah yang bermanfaat di sana kan. Itu di dunia. Anda pergi pindah pulau dan sebagainya. Ini pindah dari alam dunia ke alam akhirat. Maka yang diperlukan adalah bekal nanti di akhirat. Maka jadilah orang cerdas, transfer dulu. Transfer dulu apa yang Anda miliki di dunia di akhirat. Biar nunggu nanti di akhirat. Hartamu, jabatanmu, termasuk tadi panjatan-panjatan doa. Wa Ibnu Abbas dari Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, semoga Allah senantiasa memberikan kepada Sayyidina Abdullah dan ayahanda beliau Sayyidina Abbas. Anna Rasulullah, sungguhnya Rasulullah kana yaqulu indal karbi, Nabi pernah memohon di saat terjadi satu karb ini adalah satu semacam ketidakstabilan dalam keadaan suasana karb, ada bencana, ada musibah, ada paceklik, ada ya kayak keadaan semacam ini, ada virus macam-macam. Jadi setelah ada musibah, ada bencana, ada petaka, karb, nanti baca ya, nanti di akhir kita baca ini berapa kali ya, semoga diangkat ya. Musibah yang menimpa saudara-saudara kita yang ada di India sana. La ilaha illallah, ilaha illallah, al-azimul halimu, la ilaha illallah, rabbul arsyil azimi, la ilaha illallah, rabbus samawati wa rabbul ardi, wa rabbul arsyil karimi, la ilaha illallah, al-azimul halimu, la ilaha illallah, rabbul arsyil azimi, la ilaha illallah, rabbus samawati wa rabbul ard, wa rabbul arsyil karimi, la ilaha illallah, al-azimul halimu, la ilaha illallah, rabbul arsyil azimi, la ilaha illallah, rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arsyil karimi. Ini Nabi memohon kepada Allah dengan panjat ini. Isinya bukan doa, tapi sanjungan kepada Allah. Sehingga sanjungan termasuk dalam bab doa. Makanya zikir yang kita baca setelah sholat itu juga ada nilai doa sudah. Bahkan yang menyebutku akan aku beri melebihi daripada orang yang meminta kepadaku. Artinya menyebut ini juga memohon. Karena ini pernah dibaca Nabi dalam keadaan ada karb, maka kalau kita punya bencana besar atau ada saudara tertimpa, baca ini. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Al-Azimu yang maha agung. Al-Halimu yang maha lembut, maha kasih penyayang. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Rabbul arsyil azimi yang menguasai arsh.
Paling besarnya makhluk Allah adalah arsy. Arsy dikuasai oleh Allah. Berarti di dalamnya juga sama dikuasai oleh Allah. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Rabbus samawati. Tuhannya langit. Yang menguasai langit, yang memiliki langit, wal ardi dan bumi. Rabbil arsyil karimi, dan yang menguasai adalah arsy. Al-karimi, para ahli hadis mengatakan itu sifatnya arsy. Arsy dikatakan karim, yang maha pemurah. Karena apa? Rahman Allah turunkan dari situ. Arsyil karimi. Ini adalah maknanya, akan tapi yang jelas ini doa dipanjatkan oleh baginda Nabi di saat terjadi karb. Maka insya Allah ya, tadi diulang-ulang dibaca doa-doa seperti ini. Wallahu a'lam bissawab.